Tahukah Anda, banyak orang mengira bahwa kesemutan pada usia lanjut adalah hal yang wajar. Katanya, karena faktor usia. Katanya, karena tubuh sudah tua, jadi sarafnya mulai lemah. Tapi apakah benar begitu? Apakah setiap kali tangan atau kaki terasa kesemutan, itu pasti karena umur? Nyatanya, tidak selalu demikian. Kesemutan memang sering dialami oleh para lansia, tetapi penyebabnya bisa jauh lebih kompleks, bahkan kadang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penuaan. Inilah yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Anda semua, para sahabat lansia yang luar biasa. Semoga hari ini tubuh Anda terasa ringan, hati Anda tenang, dan semangat Anda terus menyala untuk menjaga kesehatan di usia yang penuh pengalaman ini. Hari ini, kita akan membahas satu hal yang sangat sering terjadi tapi jarang dipahami dengan benar, yaitu kesemutan. Sensasi seperti ada jarum halus menusuk, rasa geli, atau bahkan seperti terbakar di ujung jari tangan atau kaki. Banyak yang menganggapnya sepele, tapi kalau kesemutan datang terlalu sering, itu bisa jadi sinyal penting dari tubuh Anda. Jadi, mari kita pahami bersama fakta-fakta penting tentang kesemutan pada lansia dan mengapa hal itu tidak selalu disebabkan oleh faktor usia. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu kesemutan. Dalam istilah medis, kesemutan disebut parestesia. Ini adalah kondisi ketika saraf sensorik di tubuh mengirimkan sinyal yang tidak normal ke otak. Akibatnya, Anda merasakan sensasi aneh seperti tertusuk jarum, geli, atau kebas. Biasanya, kesemutan terjadi ketika aliran darah ke saraf terhambat. Misalnya, saat duduk bersila terlalu lama atau tidur dengan posisi tangan tertekan. Begitu posisi tubuh digerakkan, sirkulasi darah kembali normal dan kesemutan pun hilang. Itu normal. Namun, kalau kesemutan terjadi berulang, tanpa sebab yang jelas atau berlangsung lama, maka bisa jadi penyebabnya bukan hanya soal posisi tubuh atau usia. Salah satu penyebab yang paling umum dan sering diabaikan adalah gangguan saraf akibat kadar gula darah tinggi. Ini dikenal dengan istilah neuropati diabetik. Banyak lansia yang menderita diabetes tidak menyadari bahwa kesemutan yang sering muncul di tangan atau kaki adalah tanda bahwa saraf mereka mulai rusak karena gula darah yang tidak terkontrol. Awalnya hanya terasa ringan, tapi lama-lama bisa menyebabkan mati rasa, bahkan luka yang tidak terasa sakit. Jadi, bagi Anda yang sering kesemutan, jangan buru-buru menyalahkan usia. Periksalah kadar gula darah Anda secara berkala. Selain gula darah, kekurangan vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, B6, dan B12, juga menjadi penyebab umum kesemutan. Vitamin-vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Jika tubuh kekurangan, saraf menjadi rentan terhadap kerusakan dan gangguan fungsi. Ini sering terjadi pada lansia yang kurang makan sayur, buah, telur, ikan, atau tidak mengonsumsi suplemen yang cukup. Karena itu, pola makan seimbang sangat penting untuk mencegah kesemutan. Faktor lain yang juga berperan besar adalah sirkulasi darah yang buruk. Lansia seringkali mengalami penyempitan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi. Ketika aliran darah ke bagian tubuh tertentu tidak lancar, saraf di area tersebut kekurangan oksigen dan muncullah sensasi kesemutan. Karena itu, penting bagi Anda untuk tetap aktif bergerak. Jangan terlalu lama duduk diam. Lakukan peregangan ringan setiap beberapa jam, meskipun hanya menggerakkan jari kaki dan tangan. Gerakan kecil bisa membantu memperlancar peredaran darah dan mencegah kesemutan. Selain itu, penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa memicu kesemutan. Beberapa obat untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, atau kemoterapi memiliki efek samping berupa gangguan saraf perifer. Jadi,
Kalau Anda merasa kesemutan sering muncul setelah memulai pengobatan tertentu, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Jangan menghentikan obat sendiri, tapi mintalah saran profesional untuk mencari alternatif yang lebih aman bagi saraf Anda. Ada juga penyebab kesemutan yang bersifat mekanis, seperti sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome. Ini biasanya terjadi pada tangan, terutama jika Anda sering melakukan gerakan berulang, seperti menjahit, mengetik, atau memegang benda dalam waktu lama. Pada usia lanjut, jaringan di sekitar pergelangan tangan bisa menekan saraf median, menyebabkan kesemutan di jari-jari. Jadi, jika kesemutan Anda hanya terjadi di satu tangan atau terasa lebih dominan di jari tertentu, itu bisa jadi tandanya. Tidak hanya itu, masalah pada tulang belakang juga bisa menjadi penyebab yang tak disangka. Lansia sering mengalami penyempitan tulang belakang atau saraf kejepit di area leher atau punggung bawah. Kondisi ini bisa membuat saraf tertekan dan menimbulkan sensasi kesemutan di tangan atau kaki, tergantung letak saraf yang terganggu. Itulah mengapa pemeriksaan fisik oleh dokter saraf sangat penting jika keluhan kesemutan terus berulang. Faktor lainnya yang sering dilupakan adalah gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, kebiasaan merokok. Zat nikotin dalam rokok dapat menyempitkan pembuluh darah kecil yang menyuplai oksigen ke saraf. Akibatnya, saraf menjadi mudah rusak dan muncullah sensasi kesemutan. Begitu pula dengan konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol bisa menyebabkan kekurangan vitamin B dan merusak jaringan saraf secara perlahan. Lalu, ada juga pengaruh stres dan kecemasan. Mungkin terdengar aneh, tapi tekanan emosional yang berat bisa memicu ketegangan otot dan gangguan sirkulasi darah. Saraf bisa bereaksi berlebihan dan muncullah rasa kesemutan, terutama di tangan dan kaki. Karena itu, menjaga ketenangan pikiran, meditasi ringan, atau sekadar mengatur napas dalam-dalam bisa membantu meredakan gejala kesemutan yang muncul karena stres. Nah, sekarang Anda tahu bahwa kesemutan bukan hanya urusan usia. Ia bisa jadi tanda dari banyak hal, mulai dari diabetes, kekurangan vitamin, gangguan saraf, sirkulasi darah yang buruk, efek samping obat, hingga stres. Menyalahkan umur justru bisa membuat kita menyepelekan sesuatu yang sebenarnya serius. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, jaga pola makan seimbang. Pastikan Anda mendapatkan asupan vitamin B kompleks dari makanan seperti ikan, telur, hati ayam kacang-kacangan, dan sayur hijau. Kedua, lakukan aktivitas fisik ringan setiap hari. Jalan pagi, senam sendi, atau sekadar meregangkan kaki dan tangan bisa meningkatkan aliran darah dan menjaga saraf tetap sehat. Ketiga, periksa kadar gula darah dan tekanan darah secara rutin. Jangan tunggu sampai muncul gejala berat. Keempat, hindari duduk terlalu lama dalam satu posisi dan pastikan Anda memiliki waktu istirahat yang cukup. Jika kesemutan berlangsung lama atau muncul bersama gejala lain seperti lemas, kehilangan keseimbangan, atau nyeri hebat, segeralah periksa ke dokter. Kadang, penyebab kesemutan bisa menandakan penyakit yang lebih serius seperti stroke ringan atau gangguan saraf perifer kronis. Yang penting untuk diingat, tubuh kita tidak pernah berbohong. Setiap sensasi yang terasa aneh adalah bentuk komunikasi dari tubuh agar kita lebih peduli dan segera bertindak. Kesemutan mungkin terasa sepele, tapi bisa menjadi alarm kecil yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi, jangan buru-buru menyalahkan usia. Kesemutan bukan hanya tanda penuaan, tapi juga tanda bahwa tubuh sedang memberi pesan. Rawatlah tubuh Anda dengan bijak, perhatikan apa yang ia rasakan, dan balaslah dengan kasih sayang melalui gaya hidup yang lebih sehat, makanan yang lebih bergizi, dan pikiran yang lebih tenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan kali ini membantu Anda lebih memahami tubuh sendiri dan membuat hidup di usia lanjut terasa lebih nyaman dan berkualitas. Jangan lupa untuk terus menjaga semangat sehat setiap hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.